Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih studinya juga, dan rezekinya lancar-lancar juga. Kembali lagi dengan gua, teman Tokyo, di episode monolog ini. Setelah sekian lama, sorry banget teman-teman, karena ya berhubung juga beberapa ada stok juga, jadi udah mungkin 4 atau 3 lebih lah gua tidak membuat episode monolog ini. Jadi sekarang mungkin karena lagi ada banyak hal atau ada suatu hal yang kayaknya seru buat dibahas, jadi kenapa enggak gua bahas di episode monolog ini. Seperti biasa, gua bakal bercerita atau bakal ngobrolin dengan teman Tokyo tentang suatu hal mungkin yang berkaitan tentang Jepang atau kehidupan di Jepang. Yang nantinya terakhir gua bakal membacakan komen yang kalian kirimkan di Spotify. Jadi seperti biasa nanti di akhir gua bakal baca komennya dan gua komentarin, atau kalau yang tanya gua bakal jawab. Oke, seperti yang kalian lihat di judulnya, mungkin banyak juga konten kreator, influencer atau podcaster dan lain-lain, karena pemberitaan atau hashtag ini cukup ramai, ya, jadi trending juga. Dan kenapa enggak gua bakal membahas tentang kabur dulu aja. Kabur dulu aja apa kabur aja dulu? Dari sudut pandang gue sebagai orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Bekerjanya sih udah 5 tahun ya. Gue bekerja di Jepang. Tinggalnya sih udah hampir 9 tahun. Oke, kabur dulu aja. Atau mungkin kalau ke Jepang, kabur ke Jepang aja. Atau kabur ke Jepang aja dulu gitu. Jadi seperti yang kalian tahu, hashtag kabur dulu aja lagi trending. Gue nggak tahu ya, mungkin sekarang udah mulai ya turun, tapi digantikan dengan Indonesia Cup. Jadi ya sama-sama aja aja. Itu adalah sebuah topik yang beruntun ya. Mungkin disebabkan oleh beberapa hal yang lagi terjadi di Indonesia. Bisa dikatakan bukan sesuatu yang baik, tapi ya meskipun gue sendiri udah gak tinggal di Indonesia, gue juga gak tahu apakah pendapat gue ini cukup valid sebagai orang yang gak tinggal di Indonesia. Tapi gue itu masih ya dengerin podcast tentang Indonesia, membahas hal-hal seperti politik, ekonomi, terus ya yang lagi tren-tren di Indonesia aja gitu loh. Gue masih dengerin teman-teman. Dan gue sendiri juga masih ngikutin berita tentang Indonesia, terkhususnya ya hal-hal yang ya kebanyakan kalau berita nyampe ke Jepang itu tentang Indonesia kebanyakan negatif, teman-teman. Gue nggak tahu ya apakah tahun ini apakah emang lagi begitu. Coba teman-teman yang lagi di Indonesia bisa komen
di Spotify atau di YouTube, kalau kalian nontonnya di YouTube, apakah sebegitu gelapnya Indonesia sekarang? Yang dimana dari berita, dari podcast yang gua dengerin atau gua ikutin, lagi banyak kan ya PHK, terus beberapa startup juga goyang, Bukalapak juga akhirnya berhenti mengoperasikan marketplace-nya. Bukan suatu tanda yang baik. Dimana bukan kemarin ya, gua tuh memang sebenarnya reguler teman-teman, ngeliatin kurs rupiah dan yen. Dan beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, gua tuh melihat kurs yen terhadap rupiah itu tuh lagi naik teman-teman. Yang gua kira tadinya karena yen menguat. Seneng dong. Pas gua coba cek ganti kursnya ke yen ke dolar lah misalkan, atau yen ke euro, rupanya trennya gak naik. Yang dimana artinya adalah bukan yen yang menguat, tapi rupiah yang melemah. Dari sudut pandang orang yang tinggal di luar atau apalagi teman-teman diaspora, bisa di Jepang atau di mana aja, yang digaji bukan dengan rupiah, mungkin menjadi sedikit kabar baik. Karena nilai tukar uang yang kita miliki terhadap rupiah itu semakin besar dong. Jadi lebih tinggi. Dan terakhir gua cek itu terhadap yen itu 110 teman-teman. Jadi lumayan, itu jarang-jarang loh teman-teman. Memang dulu pernah sempat 130-an, tapi akhir-akhir ini tuh jarang banget menyentuh 110. Tapi ini tuh naik terus dari kemarin teman-teman. Yang tadi gue bilang gitu, tadi gue bahas, gue kirain yennya menguat, rupanya rupiahnya yang melemah. Apakah itu menjadi tanda yang baik atau tanda yang buruk? Gue nggak tahu ya teman-teman. Karena gue juga bingung ya, banyak hal-hal yang nggak masuk di akal atau hal-hal yang nggak sinkron aja gitu loh, nggak sinkron, nggak selaras, nggak nyambung gitu loh. Karena pertama, ketika pajak naik, kan kita tahu kemarin pajak dinaikin kan, meskipun 1% itu tuh nggak sebegitu kecilnya dampaknya, tapi karena ekonomi kan berantai ya teman-teman. Dengan naiknya pajak udah dipastikan akan mempengaruhi harga konsumsi mungkin. Semua barang juga bakal naik harganya teman-teman. Yang dimana banyak PHK dan orang juga katanya sulit cari kerja. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia yang masih bekerja, masih mendapatkan gaji aman, harap bersyukur teman-teman, karena banyak yang gak seberuntung kalian gitu. Padahal biaya hidup lagi tinggi-tingginya gitu loh, lagi naik. Jadi gimana gitu kalau gak punya kerjaan, atau kabur aja ke Jepang. Yang lucunya kemarin bisa-bisanya kedutaan Jepang untuk kedutaan Jepang untuk Indonesia tuh saking ngikutin trennya, bilang ya kabur aja ke Jepang gitu, datang aja ke Jepang. Ya memang Jepang pada faktanya lagi butuh tenaga kerja teman-teman. Declining population, jadi lagi butuh banyak tenaga kerja.
apalagi di sektor kayak buruh, terus pekerjaan keras kayak gemba, terus pertanian yang dimana orang Jepang juga udah nggak tertarik dengan pekerjaan seperti itu gitu loh. Sehingga ya dibutuhkan entah orang dari Indonesia, Filipina, Vietnam biasanya, atau Thailand, dan gitu-gitu. Ya, balik lagi. Yang dimana seperti yang gue bilang tadi, biaya hidup tinggi, pajak naik. Sedangkan pemerintah itu lagi berhemat atau memotong, memangkas pengeluarannya. Yang dimana ya teman-teman? Sebenarnya kalau kalian pikir pembeli terbesar barang industri atau barang industri jasa dan lain-lain lah, penggerak ekonomi. Pembeli terbesar di Indonesia itu atau di sebuah negara itu salah satunya itu adalah pemerintah, teman-teman. Jadi ketika pemerintah itu berhemat atau mengecilkan ikat pinggang, itu tuh artinya ada penghasilan di sektor industri tertentu yang biasanya tadinya menjadi sebuah langganan pemerintah menjadi hilang pendapatannya. Yang dimana kalian tahu kan kalau ekonomi itu tuh ketika kalau di dalam hukum ekonomi itu pembelian sesuatu yang kita beli atau penghasilan istilahnya, bentar. Sesuatu yang kita beli atau sesuatu yang kita konsumsi itu adalah pendapatan bagi orang lain. Gitu. Jadi ketika kita berhenti mengkonsumsi sesuatu, itu artinya ada pendapatan orang lain yang hilang. Dan ketika ada pendapatan orang lain yang hilang, dia pun akan melakukan hal yang sama, yaitu berhemat. Dan karena dia berhemat, dia akan meng-cut konsumsinya dia, yang dimana konsumsinya dia itu adalah penghasilan bagi orang lain. Nah ya begitu aja gitu. Jadi ya begitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang gimana ya. Ya memang pemerintah juga udah gak ada duit juga gitu loh. Cuman yang gua heran, kenapa harus sektor yang berhubungan langsung dengan industri, bisa UMKM atau yang jasa yang memang di masyarakat kayak gitu, kenapa enggak kalian potong-potongin aja fasilitas yang dimiliki menteri, apalagi kabinetnya gede banget kan, udah pasti biaya fasilitas yang dinikmatin oleh menteri-menteri itu ataupun staf sus ya teman-teman, itu tuh bukan biaya yang kecil. Kenapa nggak itu aja dulu yang potong gitu loh? Kenapa harus memotong sesuatu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat atau industri yang ada di Indonesia gitu? Sebenarnya gue juga nggak paham-paham banget tentang ekonomi dan lain-lain, tapi ya tahu dikit lah. Mungkin gue bakal kasih rekomendasi sebuah video buat teman-teman. Videonya Ray Dalio. Dia cukup baik menjelaskan atau menjabarkan seperti apa sih sebenarnya ekonomi itu bekerja. Jadi mungkin gue bakal taruh linknya juga. Silahkan teman-teman nonton videonya. Siapa tahu berguna buat kalian, karena kalian jadi bisa memetakan seperti apa sih ekonomi itu bekerja gitu. Dan mungkin kalian bisa paham gitu loh, apa nantinya dampak ketika negara tuh mengeluarkan kebijakan seperti ini terhadap ekonomi gitu. Jadi biar kalian gak bodoh-bodoh amat juga gitu loh. Dan tahu memetakan gimana sih sebenarnya keadaan Indonesia sekarang atau keadaan suatu negara saat ini gitu.
Dari rangkaian peristiwa kayak gitu, ditambah kemarin juga sayang sekali ya, ada satu band punk ditangkap polisi, terus harus melakukan klarifikasi, minta maaf. Ya, kalau dilihat sebenarnya apakah ini sebuah siklus ya teman-teman? Balik lagi kan, kalau yang di ekonomi itu, jadi karena kita itu punya utang untuk produksi, jadi ekonomi itu melahirkan siklus gitu loh. Yang dimana ketika siklusnya lagi di bawah, itu tuh akan memancing orang, masyarakat, ataupun seluruh elemen yang ada di negara itu tuh untuk bereaksi gitu. Entah itu negatif atau tenang gitu. Tergantung keadaan saat itu gitu. Yang dimana kalau kalian tahu, itu tuh udah pernah terjadi ketika 1965 saat Soeharto turun. Itu tuh memang Indonesia lagi yang tadinya masa kejayaannya waktu prime-nya Soekarno, tapi di 1965 itu mungkin karena ada perang dingin juga dan lain-lain gitu. Ekonomi juga sedikit melemah, bukan sedikit ya, kayaknya mulai melemah. Akhirnya terjadilah gejolak. Dan muter zaman Soeharto, ada satu masa kita menjadi macan Asia dan ditakutin di daerah Southeast Asia atau Asia Tenggara. Yang sayangnya di tahun 1998, ya kita tahu kejadian 98, akhirnya kejadian lagi. Kita banyak utang, kita ekonominya langsung lagi di bawah-bawahnya, terjadilah gejolak dan akhirnya masyarakat bereaksi. Dan jatuhlah rezim kedua. Dan itu kira-kira dari 65, 98, 30 tahunan ya. Nah, pertanyaannya. Sorry ya teman-teman, mungkin ini cuma gua ngawur aja gitu loh. Tapi kalau dihitung dari 98, 30 tahun kemudian kan berapa teman-teman? 2028, 2027. Yang dimana itu bentar lagi gitu loh. Kalau melihat ekonomi adalah sebuah siklus, kemungkinan memang Indonesia lagi di siklus jurangnya gitu loh. Karena siklusnya kan naik ketika kita pinjam uang, terus berproduksi, dan kita harus membayar utang itu. Nah itu lagi di bawah-bawahnya. Nah silahkan deh pokoknya lihat di video itu. Ya intinya semoga teman-teman di Indonesia baik-baik aja. Yang mau ke Jepang, silahkan teman-teman. Jepang lagi banyak kerjaan sepertinya. Sesuai seperti yang dikatakan oleh Kedubes Jepang. Ngomongin orang-orang yang kerja di Jepang, gue tuh sebenarnya karena gue sendiri juga mengalami bukan siklus ya, mengalami pengalaman yang sama gitu loh. Kerja di negeri orang, apalagi negerinya itu non English, jadi bukan pakai bahasa Inggris, itu perjuangannya setengah mati teman-teman. Mungkin orang-orang yang ada di Indonesia melihat kita enak-enaknya doang gitu loh.
Lihat di Instagram, wih enak di Jepang, wih enak di Eropa, wih enak di mana gitu. Padahal untuk mencapai ke sana, itu tuh bukan sesuatu hal yang mudah teman-teman. Apalagi orang yang tinggal di negara yang nggak ngerti, yang bahasa Inggris itu nggak guna gitu loh. Kayak di Jepang, mungkin di China juga atau Taiwan. Kalau Hong Kong kan masih orang masih bisa bahasa Inggris. Yang dimana kita mau nggak mau harus belajar bahasa mereka gitu. Apalagi teman-teman yang datang ke Jepang itu kan kebanyakan Kenshusei atau orang trainee, terus Tokutegino, yang dimana kerjaannya juga antara banyakan di sektor yang keras-keras gitu ya. Entah buruh, terus jadi kuli, terus ada yang di pertanian juga, ada yang di nelayan. Yang dimana kehidupannya juga nggak seenak yang kalian lihat di Instagram itu teman-teman. Mungkin ketika akhirnya udah beradaptasi, udah mengenal misalkan culture Jepang seperti apa, udah lancar bahasa Jepangnya, terus udah punya temen orang Jepang dan lain-lain, udah melewati banyak proses itu, ya terlihatnya enak. Tapi awalnya gak seenak itu gitu loh. Yang pada akhirnya ketika orang-orang bilang, apalagi pemerintah atau kemarin menteri-menteri juga kayak gimana ya, kesannya itu kita kabur itu karena kita nggak suka dengan negara kita gitu loh, atau rumah kita. Padahal ya ini sesimpel kayak lu punya rumah, tapi ladang lu itu nggak bisa ditanemin untuk saat ini. Sedangkan kita pun harus hidup gitu loh. Ya pada akhirnya kalian akan mencari ladang lain yang lebih subur nggak sih ya teman-teman? Yang dimana pada akhirnya sebenarnya hasil dari hasil dari apa yang kita dapat misalkan di luar negeri atau di Jepang itu, pada akhirnya juga bakal dikirim-kirim juga ke Indonesia gitu loh. Secara nggak langsung ya itu berarti memberikan devisa buat Indonesia nggak sih? Sekarang kalian lihat deh, gue yakin hampir sebagian besar seluruh pekerja migran di Jepang atau mungkin di luar negeri itu tuh pasti menyisihkan uangnya untuk dikirim ke kampungnya masing-masing gak sih? Yang dimana ketika uangnya itu sampai di keluarganya, uang itu dipakai untuk berbelanja, beli kebutuhan sehari-hari, yang dimana uang itu tuh akhirnya menggerakkan roda ekonomi di sekitar tempat itu gitu loh. Meskipun ya kecil, tapi ya daripada nggak sama sekali ya masih teman-teman. Jadi apakah kita bisa dibilang nggak membantu atau nggak guna-guna amat gitu karena kita kerja di luar negeri? Ya belum tentu gitu loh. Iya mungkin ketika akhirnya kita udah nggak punya koneksi lah, udah nggak punya keluarga di Indonesia dan akhirnya kita nggak berkontribusi apa-apa gitu terhadap ekonomi Indonesia. Tapi pada akhirnya hampir seluruh pekerja migran di luar negeri itu tuh pasti ngirim duit ke Indonesia nggak sih? Ya suntikan dana sedikit-sedikit lah. Ya lumayan lah, misalkan ada 1.000, nyampe nggak ya 1.000? Ya anggaplah 1.000 orang yang tinggal di luar negeri gitu, menyisihkan uangnya 10 juta misalkan untuk dikirim ke Indonesia gitu. Ya kan? 10 juta dikali 1.000 aja udah berapa tuh? 1.000. 1 miliar gak sih? Atau 10 miliar? Iya, 1 miliar kan.
yang dimana secara nggak langsung itu kita menyuntikkan dana segitu gitu loh tiap bulannya ke Indonesia gitu. Jadi apakah salah gitu kalau kita kabur dulu aja? Daripada di Indonesia kita nggak bisa menggerakkan ekonomi, nyari kerjaan juga susah gitu loh. Daripada ngomongin kita yang kerja di luar negeri, kenapa nggak ya keluarinlah etikat baik, etikat baiknya lah maksudnya. Kan lagian menteri-menteri itu kan udah pada kaya ya. Ngapain coba dikasih mobil Lexus, macem-macem, rumah. Itu tuh anggaran segitu tuh bisa menggerakkan ekonomi lumayan itu kalau kalian alirkan duitnya ke UMKM atau industri-industri kecil gitu. Ya, itulah. Yang penting gue salut buat seluruh teman-teman yang kerja di Jepang atau kerja di negara manapun, karena gue tahu pada awalnya kalian juga pasti nggak gampang belajar bahasa, beradaptasi, cari temen. Kita juga nggak kenal negaranya seperti apa. Mungkin banyak prosedur yang kita harus ikuti, kita lewati sebelum akhirnya kita bisa full beradaptasi atau full kerasan aja gitu di negara itu gitu loh. Yang dimana itu pasti nggak langsung, itu membutuhkan 1-2 tahun kita nggak suka makanannya dan lain-lain gitu loh. Yang jelas gak apa-apa lah ya, kabur dulu aja gitu, kabur ke Jepang dulu aja. Dan semoga kalian tetap berkontribusi mengirimkan uang kalian ke Indonesia, setidaknya membantu perekonomian di daerah yang ada di mana keluarga kalian tinggal gitu. Dan tetap berjuang teman-teman, tetap semangat kerjanya. Semoga makin sukses, makin banyak duitnya. Jadi semakin banyak duitnya, semakin banyak uang yang kalian kirimkan ke Indonesia dan ya setidaknya menolong sedikit Indonesia. Oke, berat. Oke, langsung aja deh. Kita baca komen yang ada di Spotify. Oke, ada satu komen di Maze episode 10, Jepang surganya buat thrifting. Di sini ada V. Halo V, semoga baik-baik aja. Dia komen selalu seru episode Maze. Terima kasih V. Jadi gue tahu V ini siapa. Dia itu teman Tokyo yang udah dengerin dari awal, enggak awal-awal banget sih ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia dengerin pas masih di Indonesia, yang dimana sekarang dia itu lagi kerja di Jepang juga. Jadi gue tuh banyak dapet DM dari teman-teman dari teman Tokyo yang rupanya dengerin dari Indonesia dan sampai dia itu datang ke Jepang. Terima kasih teman-teman. Ya meskipun gak ngapa-ngapain, semoga menjadi penyemangat lah untuk bisa mewujudkan mimpinya tinggal di Jepang atau kerja di Jepang. Semangat V, semoga kerjaannya lancar-lancar aja di Jepang. Semoga kerasan lah di Jepang. Komentar selanjutnya di episode 2 mengenal sistem pendidikan Jepang bersama Yumi. Di sini ada komen dari Bayu Febrianur. Bang Aiman orang BPP. Oh, BPP ini Balikpapan ya. Bang Aiman orang Balikpapan. Gua Balikpapan SMA 5. Ya benar. Dibilang
orang Balikpapan juga enggak. Jadi gue itu sekolahnya pindah-pindah. SD di mana gitu, SMP di mana. Yang di mana kebetulan waktu gue SMA itu 1 tahun, SMA pertama itu 1 tahun gue sekolah di Samarinda. Yang di mana 1 tahun gue di Samarinda, lulus pindah ke Balikpapan. Jadi gue di Balikpapan itu SMA kelas 2 sampai lulus. Jadi dibilang orang Balikpapan enggak juga. Cuman memang ya kalau kan Balikpapan tuh sebenarnya muter-muter aja ya. Mungkin kamu juga tahu kan. Kalau Balikpapan tuh muter-muter aja. Kalau Balikpapan itu belum sampai sekarang belum berubah dan masih gitu-gitu aja ya, gue masih ingat lah bentuk Balikpapan seperti apa gitu. Yang jelas tengah kota Balikpapan tuh punya Pertamina ya. Gitu. Ya, terima kasih buat komentarnya. Salam buat orang-orang dan pendengar atau teman Tokyo yang di Balikpapan. Beberapa teman gue juga masih banyak di sana. Cuman gue udah lama banget gak ke Balikpapan. Terakhir itu sebelum ke Jepang. Ke Balikpapan gak tahu itu tahun berapa. Ya, semoga tetap gitu-gitu aja kali ya Balikpapan. Terima kasih Bayu atas komentarnya. Semoga enjoy dengan podcastnya. Dan kalau mau komentar lagi atau tanya-tanya lagi silahkan komentar di Spotify. Di sana kalian bisa ada langsung tulis komen di sana. Atau tanya juga boleh. Nanti gue bakal jawab dan gue komentarin ketika ada episode monolog seperti ini. Gitu. Oke. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada blog yang bukan blog ya. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan jangan lupa juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto di Jepang juga. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, terima kasih teman Tokyo udah selalu dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi lah. Dan silahkan komen gimana tanggapan kalian tentang Kabur Dulu Aja kalau yang nonton di YouTube silahkan komen di YouTube, yang dengerin di Spotify silahkan komen di Spotify, karena gue juga pengen tahu sih seperti apa, apalagi khususnya buat teman-teman yang lagi tinggal di Indonesia gitu. Seburuk itukah keadaan Indonesia? Yang jelas kalau semakin memburuk atau gitu-gitu aja ya, rupiah jadi murah, nuker dari yen ke rupiahnya jadi lebih banyak gitu teman-teman ya. Pokoknya ya, gimana tanggapan kalian tentang Kabur Dulu Aja, atau teman-teman juga mungkin malah makin pengen gitu kabur ke Jepang aja dulu aja gitu. Oke, terima kasih teman Tokyo udah dengerin. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.